Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tingkat trofik pada Danau Toba. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Teknisa Nur Aidin dengan MPM akhir 017, kemudian ada saya sendiri Indah Rahmawati dengan MPM akhir 018, ada Kang Raid Sarobani dengan MPM akhir 020, ada Teh Sinta Amelia dengan MPM akhir 021, dan ada Teh Kartika Nureska dengan MPM akhir 029. Deskripsi Danau Toba. Danau Toba merupakan salah satu danau yang ada di Indonesia yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai daerah tujuan wisata. Menurut Bappeldalda tahun 2000, Danau Toba merupakan danau yang terbesar di Sumatera. Sumber airnya berasal dari puluhan sungai yang mengalir dan berasal dari tepi luar Danau Toba dan Pulau Samosir yang bermuara ke Danau Toba sebagai sumber air permukaan. Secara geografis, Danau Toba terletak antara 98 derajat sampai 99 derajat bujur timur dan 2 derajat sampai 3 derajat lintang utara. Danau Toba terletak pada ketinggian 995 meter di atas permukaan laut. Danau Toba juga merupakan danau terluas di Indonesia yang luasnya sekitar 1129,7 km persegi, kelilingnya 194 km, panjang 87 km, lebar 31 km, dan kedalaman maksimum 455 meter menurut Sinaga tahun 2009. Klasifikasi status Danau Toba terbentang dari oligotrofik, mesotrofik, sampai eutrofik jika dilihat dari parameter hara. Maka dapat kita simak penjelasan berikut menurut faktor fisika kimia Danau Toba. Faktor fisika kimia Danau Toba yang pertama yaitu suhu. Danau Toba memiliki suhu sekitar 24,37 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius yang umum dijumpai pada perairan daerah tropis menurut Silalahi tahun 2009. Yang kedua ada cahaya matahari. Danau Toba memiliki intensitas cahaya sekitar 505 kandela sampai 915 kandela dan intensitas cahaya dapat menembus kedalaman 10 meter menurut Silalahi tahun 2009. Yang ketiga ada pH air. Danau Toba memiliki kisaran pH antara 7,12 sampai 7,4 menurut Silalahi tahun 2009. pH ini termasuk ke dalam pH yang netral. Yang keempat ada DO atau dissolved oxygen. Nilai DO pada Danau Toba berkisar antara 6,82 sampai 7,1 mg per liter menurut Silalahi tahun 2009. Menurut Mills tahun 1996, nilai DO di atas 6,5 tergolong perairan tidak tercemar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, batas nilai maksimum DO untuk kriteria perairan kelas 1 yaitu 6 mg per liter. Kandungan DO minimum 2 mg per liter untuk mendukung kehidupan organisme perairan secara normal menurut Wardana tahun 1995. Nilai BOD pada Danau Toba berkisar 0,67 sampai 1,42 mg per liter. Menurut Lee et al. 1978, nilai BOD lebih kecil atau sama dengan 2,9 tergolong perairan tidak tercemar. Danau Toba memiliki nilai COD berkisar 3,18 sampai 11,15 mg per liter. Berdasarkan PP No. 82 tahun 2001, kriteria mutu perairan kelas 1 memiliki nilai COD 10 mg per liter. Danau Toba memiliki nilai nitrat 0,25 sampai 0,47 mg per liter. Kandungan nitrat pada Danau Toba yaitu berkisar 0,001 sampai 0,01 mg per liter, termasuk ke dalam kriteria air kelas 1. Hasil perhitungan nitrat pada Danau Toba masih berada pada batas baku mutu perairan, yaitu 10 mg per liter, yang berarti kandungan nitrat masih dapat dipergunakan oleh organisme yang ada di Danau Toba. Menurut Nababan 2020, Danau Toba memiliki sifat kesuburan oligotrofik, atau yang artinya air yang mengandung unsur hara dengan kadar yang rendah.
Danau Toba memiliki nilai fosfat sekitar 0,01 sampai 0,02 mg per liter. Berdasarkan PP 082 tahun 2001, batas nilai fosfat yaitu 0,2 untuk kriteria perairan kelas 1. Danau Toba memiliki banyak peran penting baik dari aspek ekologi dan ekonomi. Banyaknya aktivitas manusia yang terjadi di Danau Toba berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas perairan, terkhusus pada budidaya keramba jaring apung atau KJA yang berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas melalui adanya limbah pakan dan kotoran ikan. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal yang berjudul Kajian Tingkat Pencemaran Air di kawasan perairan Danau Toba, Desa Silimalombu, Kecamatan Onandrunggu, Kabupaten Samosir, menyebutkan bahwa kualitas perairan Danau Toba di Desa Silimalombu yang tergolong tidak baik yaitu pada pengukuran warna, bau, rasa, BOD, COD, dan fosfat pada perairan. Kualitas perairan Danau Toba yang ditinjau dari baku mutu perairan termasuk ke dalam kategori C atau cemar sedang. Sekian video informasi mengenai tingkat trofik Danau Toba yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga dapat memberikan pengetahuan baru mengenai kondisi Danau Toba saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.